Tadi kan saudara mengatakan bahwa saudara mendengarkan YouTube itu tanggal 21 Januari. Saudara tahu tidak sebelum tanggal 21 Januari ada kejadian apa? Artinya tanggal 20, tanggal 19, tanggal 18, tanggal 17 ada kejadian apa? Tidak ada kejadian apa-apa ya, aman-aman saja sebelum tanggal 21 Januari. Ya, saudara tahu tidak bahwa acara yang diselenggarakan yang saudara tonton itu tanggal berapa acaranya? Saya lupa. Tidak tahu. Saya beritahu. Jadi tanggal acara yang dilaksanakan tadi yang saudara tonton, saya tonton itu adalah tanggal 17 Januari 2022. Ya, jadi tadi kan saudara katakan, jadi dari semenjak itu kita dengarkan dan itu ada 17, 18, 19, 20 tidak terjadi apa-apa sampai tanggal 21. Setelah itu baru terjadi apa-apa setelah tanggal 21 setelah saudara menonton. Ya, jadi gitu. Tadi itu jadi acara itu diadakan pada tanggal 17 Januari tahun 2022. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara mewakili organisasi pasar gitu, organisasi untuk melaporkan ya. Setelah saudara rapat di hari Jumat itu saudara menonton, terus Seninnya saudara melapor. Itu tadi berapa orang itu organisasi ya? Organisasi. Jumlah organisasi saudara itu anggotanya berapa orang ya? Kalau saya cuma sekitar 30-an ya. Berapa orang? 30-an. 30. Yang di kabupaten. Cuma di kabupaten kecamatan kan nanti ada lagi ya. Jadi Bapak mewakili yang atas nama kecamatan atau atas nama kabupaten? Kabupaten. Oh, atas nama kabupaten, bukan atas nama kecamatan. Ya, jadi saudara mewakili melapor itu atas nama organisasi Pasir saja, kecamatan Pasir saja ya, yang jumlahnya tadi 30 orang. Struktur organisasinya. Oh, struktur organisasi 30 orang. Lembaga adat ya, nama Pasir lembaga adat. Jadi saudara kan tadi melapor atas nama lembaga adat itu maksudnya ya. Bersama-sama. Jumlah lembaga adat itu ada berapa orang? Di kecamatan itu susunan pengurusnya ada berapa orang? Kalau di kabupaten sekitar 30 orang. 30 orang. Ya. Kalau jumlah secara keseluruhan saudara tahu? Saya lupa kalau untuk kecamatannya. Iya. Oh, jadi hanya itu hanya juga di kecamatan Pasir saja 30 orang. Kita berbicara Pasirnya. Iya. Pada saat masyarakat Pasirnya. Nah, pada saat saudara rapat, apakah 30 orang itu ikut rapat juga? Tidak semua hadir. Tidak semua hadir. Diundang, diberitahu? Diberitahu. Semuanya 30 orang itu diberitahu? Diberitahu. Dari 30 orang yang saudara beritahu, berapa orang yang hadir rapat yang saudara undang? Kurang lebih 20-an. 20-an. Apa bunyi undangan saudara pada saat saudara mengundang anggota-anggota yang lain? Ya, karena mereka melihat YouTube itu sangat kecewa dan keberatan. Bukan, bunyi undangan kan saudara mengundang tadi itu undangannya tertulis atau via WA saja? WA saja. Via WA. WA di grup. Di grup. Bunyi undangan dalam WA-nya apa bunyinya? Karena mereka keberatan dengan itu dan saya. Bukan, bunyi undangannya. Jadi kan saudara yang undang sebagai ketua Dewan Adat tadi kan Pasir. Nah, jadi saudara kan mau mengadakan rapat. Saudara mengundang. Nah, bunyi undangannya itu apa? Mengundang pengurus barat untuk hadir pada tanggal sekian-sekian. Terus agenda acara ini tidak ada. Acaranya itu apa namanya? Jadi hanya bunyi undangannya mengundang untuk hadir tanggal sekian itu aja. Iya. Hanya itu aja ya. Mengundang sebuah pengurus karena ada mereka melakukan melihat video tutup dan melaporkan. Jadi saya sebagai ketua adat mengundang kepada pengurus untuk
namanya ikut melaporkan melalui saya. Yati mana Yati? Iya. Eh, Yati nanti saya mau tanya. Ya. Maksud saya kurang paham. Jadi di bunyi undangan itu, saudara kan ketik di WA kan? Ya. Undangannya ketik di WA. Di WA grup ya undangannya. Ketik saudara ketik ya. Terus saudara bilang ada kalimat mengundang saudara untuk hadir. Itu dilaksanakan di mana rapatnya? Undang bahwa ada video sudah jadi saudara sebutkan undang bahwa ada video. Ya, betul. Oke, jadi saudara sebutkan dalam undangan Ya. karena ada video ini, Ya. maka kami mengundang saudara Ya. untuk hadir ya. Ya. Itu berarti kan dilihat videonya hari Jumat, undangannya untuk hari Jumat itu sekitar jam pagi lah, siang. jadi Ya. saudara kan tadi melihat katanya video itu saudara lihat hari Jumat di rumah, kan gitu? Iya. Ya kan? Itu pun dari grup WA. Iya. Dari info grup WA teman di PPU Pagi, baru ya. saudara lihat itu hari Pagi, Jumat. betul. Nah, mengadakan rapatnya Hari Jumat sekitar jam 10 jam 11. itu saudara lihat pagi. Ya. Pagi jam berapa saudara lihat pagi itu? Kurang lebih jam setengah 8. Setengah 8 saudara lihat terus langsung saudara Iya. mengundang rapat. Iya. Ya. Antara jeda dari jam setengah 8 saudara melihat sampai dengan saudara mengundang rapat, ada kejadian apa? Tidak ada kejadian. Tidak ada kejadian apa-apa. Terus tadi di situ saudara sebutkan dalam undangan saudara di WA kan, karena ada video ini, Iya. maka kami mengundang Iya. rapat pada jam 10 Iya. berlokasi di Di sekretariat. di sekretariat. Ya, di sekretariat. Iya. Di mana itu sekretariatnya? Di dekat rumah saya. Oh, dekat rumah. Ya, terus dihadirilah 20 orang tadi. 20 orang juga tadi. Ada daftar hadirnya dari 20 orang itu? Hadir. Saya lupa, ada di sini Pak. Ada di sini ya. Ada ya. Iya. Artinya 20 orang itu hadir ya, tanda tangan ya. Ada. Oke, ada. Terus kalau dalam Dewan Adat itu ada tidak ketentuan ya kalau kita mau memakai nama Dewan Adat Pasir gitu? Ada ketentuan tidak bahwa harus quorum, harus sekian yang hadir baru bisa memakai nama Ketua Dewan Adat? Ada tidak ketentuan? Ada anggaran dasarnya Ketua Dewan Adat itu di Dewan Adat Pasir ada anggaran dasarnya? Ada di sini. Ada anggaran dasarnya. Diatur tidak di anggaran dasar itu? Harus bagaimana ketentuan sebagai kalau kita mau mengatasnamakan bertindak untuk dan atas nama Dewan Adat itu diatur tidak? Harus berapa orang? Harus mencapai berapa orang? Ada ketentuannya? Harus lebih daripada separuh. Kenapa? Lebih daripada separuh jumlah anggota. Separuh dari jumlah anggota. Artinya separuh dari jumlah anggota itu secara jumlah anggota keseluruhan atau jumlah anggota yang tadi Ya, anggota saya kan yang di kabupaten aja gitu ya. Yang di kabupaten. Saya di seluruh 4 kecamatan tadi. Kenapa? Cuma di pengurus kabupaten saya aja. Iya, artinya dari seluruh anggota kan harus setengah dari seluruh Iya, jumlah anggota. anggota saya, kabupatennya. Tadi jumlah anggota Bapak hanya 30. Iya, betul. Pengurusnya berapa? Kurang lebih 30 orang itu ya. Jadi pengurus merangkap anggota. Iya, merangkap anggota. Oh, jadi anggotanya tidak ada. Maksud semuanya pengurus ya. Tidak ada anggotanya ya. Pengurus merangkap anggota. Iya, pengurus merangkap anggota. Oke. Terus tadi kan saudara juga mengatakan ada demo. Tadi ya, demo yang saudara lihat itu tadi saudara katakan demo di Balikpapan dan demo di Samarinda ya. Ya, dua itu. Tadi demo di Balikpapan dan Samarinda itu terhadap perkataan saudara terdakwa yang mengenai tadi tempat-tempat hantu jin buan anak itu ya Pak ya. Oke. Nah, dari demo yang Bapak di dua demo itu di Balikpapan dan Samarinda, di demo mana yang Bapak hadir? Saya tidak ada di. Oh, Bapak tidak ada di dua demo itu ya. Nah, berita demo tadi yang Bapak lihat katakan di Balikpapan itu, tadi Bapak katakan Bapak baca
dari berita. Iya. Nah, berapa hari Bapak membaca berita itu Bapak baca setelah pada saat kejadian demo itu atau setelah terjadi demo baru Bapak baca beritanya? Saya mendengar demo sudah. Mendengar demo baru saya melihat. Jadi demonya sudah terjadi. Setelah itu baru Bapak baca beritanya. Oh, jadi bukan pada saat demo terjadi Bapak baca berita ya. Oke. Terus Bapak baca beritanya di mana ya Pak? Di laptop saya. Di HP saya. Di mana? Di handphone saya. Di handphone. Oh, di WhatsApp. Oh, itu pun dari share-share orang. Oh, di WhatsApp. Jadi Bapak tidak tahu media online atau media cetak yang menggambarkan demo itu Bapak tidak tahu? Tidak tahu, hanya dari share salah satu anggota grup di WA ya. Itulah Bapak tahu, itu pun kejadiannya setelah terjadinya demo. Begitu juga dengan yang demo di Samarinda. Bapak tahunya kapan? Saya lupa. Lupa ya? Kenapa Pak? Saya lupa. Lupa ya, artinya pada saat kejadian demonya atau setelahnya juga Bapak tahu bahwa ada demo. Kalau di Balikpapan kan Bapak tahunya demonya ini setelah. Oh, jadi setelah. Jadi Bapak tidak tahu ya secara langsung dan tidak hadir serta tahunya kejadian demo itu setelah kejadian demo Bapak baca dari berita juga. Ya, setelah demo itu saya baca. Iya, dan baca ada berita juga dari di WA juga, dari berita WA. Sama ya, oke, terima kasih. Terus tadi kan di sini katanya Bapak melapor ya. Terus ada disebutkan tuh 30 organisasi, ya. Itu 30 organisasi itu dimaksudkan dalam satu laporan bersama Bapak ataukah berbeda laporan Pak? 30 organisasi bersama lapor di Polres PP. Oh, jadi Bapak bersama-sama dengan 30 organisasi itu dalam satu laporan polisi ya? Oke, dalam satu laporan polisi. Tapi tadi saya lihat di BAP saudara ya, di BAP saudara itu saudara di sini dimintai keterangan sebagai saksi. Nah, sebetulnya sedangkan keterangan saudara di muka persidangan, saudara memberitahukan bahwa saudara melapor. Kehadiran saudara di sini, apakah sebagai saksi pelapor, apakah sebagai saksi fakta? Sebagai saksi pelapor. Sebagai saksi pelapor. Tapi di BAP saudara sebagai saksi tidak Saksi biasa, Bu. Saksi biasa ya, tidak disebutkan sebagai saksi pelapor ya. Bukan bintang Wahyu yang melapor itu. Hah? Atas laporan di situ disebutkan saksi atas laporan Bintang Wahyu. Wahyu. Saputra. Ya, bintang Wahyu di situ disebutkan. Kenal Jadi nggak sama bintang Wahyu? Kenal nggak sama bintang Wahyu? kenal dengan bintang Wahyu saudara. Karena saudara pada saat di BAP dijadikan saksi atas pelaporan bintang Wahyu Dan Kaleb. Saudara saksi kenal dengan bintang Wahyu dan Kaleb? Tidak kenal ya? Belum pernah dengar namanya? Belum pernah dengar namanya. Oke. Kaleb juga saudara pernah dengar namanya? Kalau laporan bersama itu kan di PPU tidak ada yang lain. Saya Pernah dengar juga. Oh, tidak pernah dengar juga. Oke. Terus tadi misal ini ya. Misalnya pada dalam suatu keadaan, dalam suatu kondisi, ya kan, dalam suatu acara. Dalam suatu acara ramai, terus ada kawan lama saudara. Biasa kan kalau misalnya ada reuni, ya kan, kita kan biasa cari-carian tuh Pak kan. Mana teman saya waktu misalnya kita reuni SMA? Mana teman kita waktu SMA itu? Misalnya Pak siapa namanya? Musa. Pak Musa. Aduh, Pak Musa mana ya Pak Musa kok? Misalnya ada yang penggemar Bapak lah. Dulu waktu masa-masa SMA ada penggemar Bapak dalam reuni itu. Terus cari-cari Bapak. Mana ya Pak Musa kok nggak kelihatan Pak Musa? Dia cari-cari Pak Musa. Setelah itu tiba-tiba saudara muncul. Terus kaget nih teman Bapak. Kamu Musa, kamu seperti hantu. Saya kaget. Saudara apa reaksi saudara? Yang mana yang bilang hantu? Jadi pada saat saudara bilang, kamu seperti hantu, saya kaget. Terus reaksi saudara marah atau tertawa? Marah.
Loh, saya itu manusia, bukan hantu. Dia tidak menyebut saudara hantu, tapi seperti hantu. Tapi itu penghinaan. Itu penghinaan. Kenapa? Ini tidak ada di Kalimantan itu bahasa-bahasa itu. Seperti tidak ada. Tidak ada bahasa itu. Jadi kalimat seperti itu tidak ada. Tidak ada. Oke. Tadi kan saudara katakan tidak ada kalimat itu, tapi tadi pernyataan saudara atas pertanyaan majelis hakim, saudara mengatakan saya catat dengan jelas di sini, seolah-olah tempat kami tempat hantu. Apa makna seolah-olah yang saudara maksudkan? Iya, dari kata-kata itu. Ya, tapi Seolah-olah itu memang tempat duduk, tempat jinggo, tempat hantu yang serem. Itu kan kami, dan kami tidak terima dengan bahasa itu. ya artinya saudara menganggap seolah-olah itu sudah terjadi atau belum terjadi? Kalau seolah-olah Ya belum terjadi. belum terjadi, oke. Tapi ini beda yang mulia. Yang itu kan beda. Kalau istilah kami tidak ada seperti itu. Ya, tapi saudara memaknai kalimat seolah-olah itu sudah terjadi atau belum terjadi? Belum terjadi. Belum terjadi, oke cukup. Saksi sendiri itu tidak kenal dan tidak tahu siapa saksi pelapornya, bahkan mendengar namanya pun dia tidak tahu. Jadi bagaimana seorang saksi tidak tahu dan tidak kenal, atas dasar apa saksi pelapornya bagaimana? Itu kan secara hukum sangat melemahkan sekali. Nah, setelah itu juga jelas sekali dikatakan oleh saksi bahwa kejadian acara saudara terdakwa mengatakan ada kata jin buang anak itu adalah tanggal 17 Januari tahun 2022. Nah, saksi tadi mengatakan bahwa dia baru mendengar melalui WA ya, di share di grup WA itu pada tanggal 21 Januari dan ditanyakan tadi apakah tanggal 20-nya, tanggal 19-nya, tanggal 18-nya sampai dengan tanggal 17-nya ada kejadian atau ada acara-acara yang terjadi kejadian-kejadian, tidak ada, tenang-tenang saja semua. Nah, itulah yang juga kita pertanyakan. Bagaimana mungkin pada tanggal kejadian semua aman-aman saja, beberapa hari yang rentang waktu beberapa hari tiba-tiba terjadi katanya demo yang juga dia tidak saksikan sendiri demonya. Itu juga diketahui dari berita dan saksi sendiri tidak hadir di demo-demo itu. Jadi keterangan saksi sebetulnya kita bisa katakan sangat lemah ya. Mudah-mudahan ini memperkuat majelis hakim untuk dapat melihat dengan terang benderang bagaimana perkara ini harus diadili atau diputus. Mudah-mudahan kita semuanya berdoa kepada Allah ada harapan seluruh rakyat Indonesia bahwa ada kebaikan dalam perkara ini insya Allah.